Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL listening yang part A, fokus pada expressions idiomatic language. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga ya, yaitu Kobe Education dan Jago Bahasa. Saya juga aktif mengajar di kelas online saya ya, kelas Bingo. Oke, so let's get started. Nah, untuk idiomatic language ini ada dua skills ya. Yang pertama two-part verbs atau three-part verbs dan idiom. Nah, untuk two atau three-part verbs, ini istilah lainnya ya, dalam bahasa Inggris kita sebut phrasal verb ya. Jadi phrasal verb itu adalah verb gitu ya, yang kemudian diikutin dengan prepositions dan dia membentuk makna baru. Nah, contohnya seperti ini ya, ini yang umum, misalnya call. Nah, call itu kan memanggil ya. Nah, tapi ketika call ini kita tambahkan preposisi of, ya diikutin dengan preposisi of, artinya bukan memanggil atau mematikan gitu ya misalnya. Nah, dia menunda gitu. Kemudian call memanggil, tapi kalau kita tambahkan dengan preposisi on, call on, gitu ya, artinya bukan memanggil lagi ya, tapi jadi mengunjungi. Gitu. Kemudian misalnya brush, nah brush ini artinya menyikat kan, tapi kalau kita tambahkan diikutin ya dengan preposition up, brush up, nah artinya jadi mereview. Gitu. Kemudian run, berlari. Tapi kalau misalnya dia diikutin dengan preposisi out, run out, nah artinya tuh habis ya, kehabisan. Kayak run out batteries gitu ya, jadi habis. Kemudian turn itu kan membalik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang turn in, nah artinya tuh kayak submit gitu ya. Turn in, hand in, submit gitu. Turn in, hand in, dan submit. Itu artinya sama ya, mengumpulkan. Kemudian put, meletakkan. Tapi kalau put on jadi memakai gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk phrasal verb yang common ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat beberapa listnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita nggak bisa mengartikan words by words gitu ya. Kayak, oh run, lari. Out, keluar. Nah, jadi run out, lari keluar. Nggak ya, tapi dia jadi punya makna baru. Oke, nah ini contohnya ya. What time does the meeting start? Kemudian second line-nya bilang, didn't you hear that it was called off by the director? Nah, called off. Jadi what does the woman say about the meeting? Ya, the director canceled the meeting. Ya, called off itu canceled. Oke, nah kita coba ya. Ini teman-teman coba artikan sesuai maknanya. Nah, jangan lupa siapkan notes-nya ya untuk menjawab exercise berikut. Oke, ingat ya, fokus pada bentuk three-part verbs di second line-nya. Oke, udah siap ya? Ingat teman-teman punya waktu 12 detik untuk membaca opsi dan menjawab dan memilih ya pilihan yang tepat. Oke, then so here we go. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of two- and three-part verbs. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Oke, dan ya, so let's check the answers.
Nah, questions yang pertama ini bahas tentang new neighbors ya. Kemudian woman-nya atau second line-nya bilang, maybe we should call on them. Tadi teman-teman masih ingat nggak call on? Call on tadi jadinya mengunjungi kan ya. Nah, jadi visit their neighbors. Oke, kemudian questions yang kedua, you know, I'm really enjoying this class now. Kemudian second line-nya bilang, I am too. At first, it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. Nah, awalnya ini membosankan, tapi turning into something fascinating. Jadi kayak berubah gitu ya. Tadinya membosankan, sekarang jadi fascinating gitu, menyenangkan. Oke, berarti implikasinya adalah the course is becoming more interesting. Jadi turning into itu kayak becoming gitu ya, berubah menjadi gitu, transform. Oke? Nah, kemudian bentuk idiomatic language berikutnya adalah idioms. Nah, jadi idiom itu kalau kita artikan seperti perumpamaan ya. Gitu. Jadi ungkapan ya, ungkapan yang tidak bermakna sebenarnya ya. Misalnya a piece of cake artinya easy gitu ya. Kemudian, nah untuk mengidentifikasi idiom sebenarnya ini bisa langsung kelihatan sih ya. Misalnya gini, first speaker sama second speaker-nya itu kayak nggak nyambung gitu loh ya percakapannya ya. Misalnya gini, coba teman-teman lihat contoh berikut ya. Nah, mennya kan bilang, Tom is a full-time student and is holding down a full-time jobs. Nah, kemudian second line-nya bilang, he's really burning the candle at both ends. Nah, ini kan mereka membahas tentang Tom ya, yang bekerja sambil sekolah gitu ya. Student ya, sekolah sambil kerja. Kerja full-time gitu ya. Berarti, terus second line-nya bahas tentang candle gitu, lilin. Kan kayak nggak nyambung ya, ini kan bahas kerja gitu ya, belajar sambil kerja, sekolah sambil kerja. Kok dia bahas lilin? Nah, berarti ini suatu perumpamaan ya, he's really burning the candle at both ends gitu. Dia seperti kayak membakar lilin di kedua sisinya gitu. Berarti kan kalau kita artikan perumpamaan ini ya, nah berarti terlalu berlebihan kan? Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman notice gitu ya, bentuk kok first speaker sama second speaker-nya kayak nggak nyambung ya, ini kan bahas kuliah gitu ya sambil kerja. Terus dia bahasnya lilin gitu second line-nya, tanggapannya gitu ya, responnya. Berarti ini implikasinya dia idiom ya, kayak ungkapan. Ya udah kita artikan aja, representasikan ya. Tuh, berarti he is doing too much. Nah, jangan jawab yang masih mengandung literal words-nya ya, kayak misalnya masih ada kata candle gitu. Masih ada kata burn. Nah, itu pasti salah. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita notice, oh, ini kayaknya perumpamaan deh, soalnya nggak nyambung gitu ya kayaknya pembahasannya. Nah, berarti jangan jawab yang masih mengandung kata itu ya, yang masih ada kata burn, masih ada kata candle nih, kayak yang akan lighting a candle gitu ya, holding the candle. Yang D, working as a firefighter gitu. Noted ya? Jadi kalau misalnya kita notice percakapan first speaker sama second speaker-nya kayak, oh ini bentuknya perumpamaan nih kayaknya, soalnya kayak nggak nyambung. Nah, berarti jangan pilih yang masih mengandung kata itu ya. Kita coba ya. Jadi nggak harus dihafal sebenarnya. Oke? Udah siap ya? Nah, here we go. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I have to read all 6 chapters this weekend. We're all in the same boat. What does the woman mean? Number 2. Anne's project for the science fair was incredible. She's really head and shoulders above the rest. What does the man say about Anne? Oke, dan ya. So, let's check the answer.
Nah, questions yang pertama, ini kan man-nya bilang I have to read all 6 chapters gitu ya. Kemudian second line-nya woman-nya bilang we are all in the same boat. Nah, ini kan bahas tentang tugasnya gitu ya untuk membaca 6 chapters. Kemudian woman-nya bilang we are in the same boat. Nah, kita ada di perahu yang sama. Berarti ini perumpamaan ya. Nih, jadi kalau kita notice perumpamaan jangan jawab yang masih mengandung kata boat nih ya. Kita eliminasi aja nih boat. Ada boat, nih ada boat semuanya tuh A, B sama D. Ya udah berarti everyone has to do the same thing ya. Kita ada di perahu yang sama ya, senasib gitu. Oke. Kemudian questions yang kedua. Nah, questions yang kedua itu kan woman-nya bilang Anne's projects for the science fair was incredible. Nah, projectnya si Anne tuh keren banget. Nah, terus man-nya bilang second line-nya she's really head and shoulders above the rest. Jadi projectnya si Anne keren banget. Iya, she's really head and shoulders above the rest. Nah, tapi dia bahas head and shoulders ya. Nah, jadi ini adalah idiom ya, perumpamaan. Jadi jangan jawab yang masih ada kata head and shoulders gitu. Taller, kemudian ya, jadi dia itu yang terbaik gitu. Jadi she is the best of them all. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman notice bentuk idiom kayak perumpamaan gitu, kayak first speaker sama second speaker-nya kayak nggak nyambung gitu ya percakapannya. Ini lebih ke perumpamaan. Nah, jadi langsung aja eliminasi yang mengandung kata yang ada di perumpamaan itu ya. Tuh, tapi teman-teman interpretasiin aja. Kira-kira maknanya apa ya? Tuh, ketika perumpamaannya seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.